Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul di sini karena kemurahan Tuhan. Kita kembali akan permukaan firman Tuhan. Karena itu kita konsentrasi ya. Kita pikirkan dulu masalah yang lain. Kita akan mulai renungkan dari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Yahuwah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Apa yang dikasih Tuhan? Ini surat yang pertama Rasul Petrus ditujukan kepada orang-orang pendatang. Orang-orang pendatang ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang merantau di tempat lain. Jadi orang-orang Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi ini kalangan perantau. Mungkin kalau zaman sekarang itu TKI, TKW gitu ya. Jadi ini kalangan perantau. Mereka kan tidak mengerti soal Kristus, kan tidak mengikuti perkembangan. Kalau zaman sekarang kan media sosial terjadi di sekarang di Surabaya, sekarang juga ada kedengaran sampai di mana-mana. Tapi zaman dahulu bisa bertahun-tahun baru nyampe ke sana. Nah ini surat Petrus yang ngomong dari Petrus. Petrus itu kan bukan nama aslinya Petrus. Nama aslinya kan Simon. Tetapi dalam surat yang pertama ini, kalau saudara baca surat yang kedua kan beda bahasanya. Dia akan ngaku dari Simon Petrus. Surat yang pertama ini jelas dia siapa menunjukkan otoritasnya sebagai dari Petrus. Petrus artinya batu karang. Petrus yang adalah rasulnya Yesus Kristus. Jadi ini pendahuluannya sudah jelas. Petrus mau menunjukkan bahwa aku ini Petrus yang Tuhan ngomong di atas batu karang ini. Kita baca aja ayatnya ya. Matius 16 ayat 13. Matius 16 ayat 13 sampai 18 saya akan bacakan. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Baptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ini Simon Petrus ini langsung nyeletuk, engkau adalah Mesias, anak Yahuwah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini nama aslinya itu Simon bin Yunus. Ditambahi Petrus itu karena gara-gara kejadian ini. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi sejak kejadian ini, Simon anak Yunus ini disebut Simon Petrus. Dikatakan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, kalau dalam bahasa terjemahan aslinya batu karang itu Petra.
Jadi yang sekolah di Petra, ya, itu berarti mau sekolah di sekolahan yang batu karang. Jadi tidak boleh cemen ya. Nah, Petra itu artinya batu karang. Ketika jadikan nama orang jadi Petrus. Kalau versi ceweknya kakak saya itu Patris gitu ya. Itu dari Petrus itu namanya kan Patris. Dalam surat yang pertama ini Petrus ngomong dari Petrus, artinya dari orang yang ditunjuk Tuhan Yesus, yang dikatakan Tuhan Yesus dikatakan apa? Di atas batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi Petrus ini mau menyampaikan, aku ini nulis surat bukan sebagai Simon mantan nelayan, bukan, aku sebagai Petrus, rasulnya Yesus Kristus. Dan kita tahu, ketika nulis surat ini, Petrus sudah menunjukkan posisinya. Aku bukan seperti Simon biasa loh ya, yang dulu tukang penjara ikan, bukan. Aku dari Petrus yang sudah ditunjuk Yesus. Jadi perhatikan ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih. Ini saya mau bahas dulu ya, sampai dia disebut Petrus itu kenapa? Tadi kita baca di Matius 16 ayat 13. Kata orang, siapa aku ini? Ada yang ngomong Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Tetapi Simon ini nyelutuk, engkau adalah Mesias. Masih ingat gak kita yang kita bahas di ibadah awal tahun, kapan dari tanggal 7, 2 minggu lalu, bicara mengenai apa? Mencari Tuhan. Dan Tuhan ngomong, kalau engkau mencari aku sungguh-sungguh, Dia berkenan untuk kita temui. Saat itu yang ketemu Yesus banyak apa enggak? Banyak loh. Bahkan kalau sudah Yesus muncul besar-besar semua, berusal bahasa Surabaya ini, kepingin menjamah Yesus. Tetapi bayangkan, sekian banyak orang yang ketemu Yesus, ada yang melihat Yesus sebagai apa? Yohanes Pembaptis. Sebagai apa? Elia, Yeremia, atau Nabi A, Nabi B, Nabi C. Tetapi yang namanya Simon ini ngomong, bukan, engkau Mesias. Anda pernah enggak lihat di media sosial ada penyanyi nyamar jadi orang biasa, terus nyanyi suaranya enak, terus akhirnya ada ngomong, itu kan artis ini tuh. Nah, tadinya nggak tahu, tapi tiba-tiba tahu, ini kan artis itu. Jadi kadang kita berjumpa dengan seseorang, kita tidak tahu siapa orang ini. Seperti saat itu yang ketemu sama Tuhan Yesus banyak, tetapi yang mengenali bahwa dia Mesias itu hanya Petrus ini. Orang-orang Farisi, ahli Taurat yang tahu banyak mengenai Taurat, yang mengerti bahwa nanti Mesias itu akan muncul di Bethlehem, tidak mengenali bahwa dia Mesias. Mereka ngertinya ini si A, si B, si C. Bahkan orang Farisi menganggapnya itu utusannya Beelzebul ya, utusannya setan, bahkan mereka ngomongnya. Tetapi yang namanya Simon ini, dia bertemu dengan yang namanya Mesias. Saat itu banyak yang ketemu Yesus, tetapi yang ketemu Mesias cuma yang namanya Simon. Paham menurut saya ya? Ketemu orang yang sama, tetapi taunya ini Elia, ini Yohanes Pembaptis. Tetapi yang satu ini benar-benar ketemu dengan Mesias. Karena itu 2 minggu lalu kita belajar mencari Tuhan. Tidak sama loh. Anda memuji Yesus Tuhanku sama-sama ngomong Yesus Tuhanku, itu dalam pikirannya, dalam hatinya itu tidak sama.
Jangankan sekarang kita tidak melihat Tuhan Yesus, yang melihat waktu itu loh, ada yang tidak tahu bahwa dia itu Sang Mesias. Saya sudah pernah bertahun-tahun lalu saya sudah pernah ngomong ketika saya mengajar mengenai nama Tuhan. Ya. Ketika saya menyebut Tuhan dengan orang lain menyebut Tuhan, itu akan berbeda di dalam hati dan pikirannya. Masing-masing Anda ya begitu. Karena apa? Pengalaman perjumpaan dengan dia tidak sama. Karena itu saya berani ngomong, Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang menciptakan amuba, baksil, virus yang tidak ada jantungnya tapi hidup. Karena saya berjumpa dengan Tuhan yang seperti itu. Sadrak, Mesak, Abednego berjumpa dengan Tuhan yang bagaimana? Yang kalaupun dia tidak menolong, aku tetap menyembah dia. Nah, Anda semuanya ketemu dengan Tuhan Yesus yang bagaimana? Tidak sama setiap orang. Ada yang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang saat ini aku mati usia, Tuhan sudah menanti aku di firdaus. Itu yang saya tangkap ketika saya tanya kepada mami saya sebelum beliau meninggal 3 hari kemudian, mami sudah siap mati? Jawabannya mantap, siap. Tiga hari kemudian dia meninggal. Karena saya menangkap omongannya dia sudah siap ketemu dengan juru selamatnya yang di tangan firdaus. Nah, tiap orang dari kita itu tidak sama. Ada yang gagal di dalam pekerjaannya, gagal di dalam sekolahnya, gagal dalam hubungan pribadi, gagal dalam kehidupan sosialnya, itu sudah gemetar. Ada yang ngomong seperti Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun apapun yang terjadi, walaupun aku kelihatannya tidak ditolong, walaupun tidak ada harapan kelihatannya, aku percaya dia Tuhan yang harus aku sembah. Kemarin Pak Abed itu nge-share di grup keluarga kami kesaksian pendeta yang anaknya baru belasan tahun diperkosa 7 orang. Dan cobaan yang datang pada dia adalah Tuhan yang tidak melindungi anaknya juga tetap engkau layani, tetap engkau sembah. Tapi puji Tuhan, pendeta itu bertemu Tuhan seperti Tuhan yang dijumpai Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga dia ngomong, aku tetap melayani. Nah, Tuhan Yesus yang ada jumpa itu Tuhan Yesus yang bagaimana? Apakah sama dengan yang dikatakan oleh Petrus, engkau Mesias, anak Tuhan, anak Yahweh yang Maha Tinggi? Sama. Yang orang bisa tidak sama. Ketemu dengan Yesus tapi bisa mengenal Yesus bukan sebagai Mesias. Karena itu kita belajar di awal tahun kemarin, kita harus mencari Tuhan. Harus kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bagaimana yang kau kenal? Petrus ngomong, ini surat dari Petrus, rasulnya Yesus Kristus. Dia mau mengukir kembali bahwa aku ini Petrus yang mengenali dia sebagai Mesias. Ini surat, enggak sembarang surat. Dia ngomong, aku ini Petrus, bukan Simon yang dulu, tapi Simon Petrus yang aku ditunjuk Tuhan karena aku mengenali dia sebagai Mesias. Memang tidak bisa disombongkan, karena Yesus ngomong, bukan kamu yang ngomong. Tapi Bapak sendiri yang menyatakan kepada Petrus. Karena itu setiap orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan justru tidak akan berani sombong, karena tahu bahwa Bapak di surga yang menganugerahi perjumpaannya dengan Tuhan. Tetapi kita sudah belajar 2 minggu lalu, kalau engkau mencari sungguh-sungguh, dia akan berkenan dijumpai. Dibaca ulang aja ya, biar kita ingat ya. Yeremia 29 ayat 12. Dibaca ulang supaya kita ingat. Karena saya juga
Ya ragu-ragu, apakah saudara renungkan lagi tidak setiap kali habis minggu ibadah ini, apakah sepanjang minggu sudah renungkan lagi apa tidak? Saya ya ragu-ragu terus terang. Kalau yang punya kuota internet bisa dengarkan lagi di Facebook, di YouTube ada. Tapi saya juga ragu-ragu, jangan saya dengarkan yang lain. Kita baca Yeremia 29 ayat 12 supaya kita ingat ya, kita pelajari minggu 2 minggu lalu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, jangan lupa ya, mencari Tuhan itu tidak mungkin tidak kalau tidak berseru. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, rahasianya ya, dengan segenap hati, aku akan memberikan, diberi ini, dianugerahi ini, memberikan, menemukan aku. Kalau Anda tidak mencari dengan segenap hati, tidak mungkin engkau menemukan. Kenal Yesus ya kenal gitu, seperti sama yang orang kenal Yesus. Tidak seperti Simon Petrus yang enggak, engkau adalah Mesias. Jadi sama-sama ke gereja, sama-sama dengan khotbah, sama-sama berdoa, sama memuji Tuhan, belum tentu loh dan pikirannya sama. Aku sudah menyembah Tuhan yang bagaimana ini? Karena ada yang nyanyinya, ada yang gitu, ada yang sungguh-sungguh. Tapi beda kan? Tadi mereka itu ada yang nyanyinya untuk Tuhan yang bagaimana, itu beda. Walaupun di tempat yang sama, ujian yang sama, musik yang sama, itu bisa beda. Apalagi yang online tambah semakin beda bisa. Jadi Bapak Ibu saya akan kembali ya, berseru kepada Tuhan ya, cari dengan segenap hati ya, supaya engkau menjumpai Dia dengan seluruh keberadaannya. Karena Dia itu, Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dimengerti kita dengan sepenuh pikiran kita. Bayangkan ketika Dia berjumpa dengan Abraham, Dia memperkenalkan dirinya, aku El Shaddai, aku Tuhan yang Maha Kuasa. Cukup itu buat Abraham. Dia tidak kenal namanya Yesus Kristus, tidak kenal. Dia dikenal Tuhan, aku ini El Shaddai. Dan ketemu Musa beda lagi. Dia ngomong aku adalah aku. Aku adalah aku, kemudian disingkat YHWH, Yahuwah kita sebut. Sebetulnya ketika saya nyebut Yahuwah itu sebenarnya saya akan nyebut aku adalah aku. Artinya apa ya? Sakarapku toh, aku mbak aku gitu ya. Aku mau membelah laut, sakarapku toh. Aku mau bikin anak sulung mati, sakarapku kan, karena aku adalah aku. Itu Tuhan yang dikenal oleh Musa. Dan yang dikenal oleh Petrus, engkau Mesias, anak Tuhan yang hidup. Ya gitu tadi ya. Betul kan? Anak Yahuwah yang hidup. Ada kata-kata yang hidup. Artinya Petrus tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya otoritas soal kehidupan. Karena itu dari dikatakan apa? Yesus ngomong apa? Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebab Petrus mengenali Yesus sebagai Mesias, anak Tuhan yang hidup. Lalu dianugerahkan kepada Petrus, alam maut tidak akan menguasainya. Dan kita sebagai murid-murid Yesus, adik kelas, adik perguruan Petrus, jangan sampai kita kehilangan pengertiannya Petrus ini. Dia adalah Mesias. Nah sekarang Anda bisa pilihkan sendiri, Mesias yang bagaimana yang Anda kenal. Apakah ketika badai kau akan geredak? Yesus ngomong kepada Petrus, berjalan di atas air, jangan takut, ini aku. Apakah Mesias seperti itu yang Anda jumpai? Kalau Mesias seperti itu Anda jumpai, Anda tidak akan takut di tengah badai. Petrus berjalan dengan Yesus
Dia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan matanya Bartimeus. Yesus bagaimana menyembuhkan orang kusta, bagaimana orang lumpuh berjalan, bagaimana yang bisu bisa berkata-kata, bagaimana yang mati bisa hidup. Karena itu dia menyimpulkan dia Mesias, anak Tuhan yang hidup. Nah, pengalaman hidup kita ini itu menentukan Tuhan yang bagaimana yang kau jumpai. Semakin engkau segenap hati mencari dia, engkau akan semakin melihat rupa dia dengan baik. Kalau engkau menjumpai Tuhan yang seperti dijumpai sahabat-sahabat itu, engkau tidak akan takut apapun juga. Engkau akan datang ke tempat ini beribadah dengan sukacita. Karena apa? Jangankan tempat kayak gini ada AC-nya, dapur aja tak masuk iyo, ya loh. Kalau engkau mengenal Tuhan yang seperti itu, engkau tidak akan takut apapun juga. Kalau engkau mengenal Mesias seperti Petrus mengenal dia, engkau akan berani datang ke Roma. Aku akan pergi ke sana kembali Tuhan untuk disalib dengan kepala dibalik di bawah. Engkau gak usah ke Roma. Engkau nanti pulang jumpai suamimu, jumpai istrimu, jumpai anakmu, jumpai orang tuamu, jumpai pekerjaanmu, jumpai masalahmu. Dan engkau akan menjumpai seperti Petrus dengan kepala tegak begini. Saudaraku ini ngecek no, sengeri apa dengan salib di balik? Belum sengeri itu kan? Datang seperti Petrus mendatangi salib itu. Kenapa rahasianya? Karena Petrus berjumpa dengan Yesus sebagai Mesias. Dia menyebut dirinya, aku Petrus yang menulis surat ini, Rasul Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bagaimana? Mesias, anak Yahweh yang hidup. Sehingga dia bahkan tidak dapat mati juga. Karena mati bagi dia, seperti kata Rasul Paulus, suatu keuntungan. Dia berjumpa dengan penebusnya di tanah Firdaus. Tadi yang kita baca di dalam surat Petrus yang pertama tadi, ayat 2 tadi ya, yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi kita ini yang membaca suratnya Rasul Petrus ini adalah orang-orang yang dipilih, bukan orang sembarangan. Yang pernah lihat Indonesian Idol, yang sudah pernah lihat MasterChef, melihat hal-hal seperti itu, kan dipilih itu, bukan kecelakaan, dipilih. Anda semua dipilih Tuhan. Seperti Petrus juga ketika dia mengenai dia Mesias, Yesus ngomong, bukan kamu untuk mengerti itu sendiri, tapi Bapa yang menyatakannya kepadamu. Kalau Anda sekarang mengerti Yesus Kristus adalah Mesias, juru selamatmu, engkau dipilih itu. Ya Pak, gara-gara aku kawin dengan suamiku Kristen, aku jadi Kristen. Itu bukan kebetulan. Karena sejak engkau belum lahir, engkau sudah dipilih seperti itu sama Tuhan. Karena itu orang yang meninggalkan Yesus, paling dari imannya kepada Yesus itu rugi besar. Karena sebetulnya dia sudah dipilih. Yesus ngomong, kalau orang yang lebih mengasihi yang lain daripada aku, dia tidak layak mengikut aku. Karena kalau dia sudah benar-benar berjumpa dengan Yesus Mesias, anak Tuhan yang hidup itu, dia tidak akan mungkin mau meninggalkan Yesus untuk yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang dipilih. Bahkan kalau kita bersama kita, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan
rencana Tuhan. Jadi bukan dipilih acak, bukan diawur aja, diambil seperti orang polas, orang ngambil lotre, diawur. Enggak, engkau dipilih sepenuhnya terencana. Saudara tahu kalau orang melakukan pembunuhan, kalau nggak sengaja nyudur orang atau nggak sengaja nabrak orang mati, itu hukumannya lebih ringan ketimbang tak rancang ya, tak pikir ya, seminggu sebelumnya tak ikuti, tak siap naladeni, tak racun, tak beli racunnya, itu tadi direncanakan, itu lebih berat hukumannya. Karena apa? Ketika direncanakan berarti namanya diniati, ya dong, berarti sudah ada niat. Ketika Yesus memilih kita, itu bukan ngawur, tetapi sesuai dengan rencananya. Artinya apa? Niat milih kita itu bukan ngawur, bukan acak. Kita dipilih sesuai rancangannya. Berarti kita dipilih, itu sudah diniati Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang lain, sebelum bumi dijadikan, sebelum ada dasar-dasar bumi ini, kita sudah dipilih Tuhan. Karena apa? Kita belajar kan, Tuhan itu Tuhan yang tahu masa depan. Dia tahu akan keluar macam manusia seperti apa. Seperti saya, seperti bapak, seperti ibu, sudah tahu akan keluar yang hidungnya begini, yang alisnya begini, yang alisnya begini lalu dicukur, dikorek-korek lagi. Gua sudah tahu. Tahu Tuhan itu nanti bakal tak kasih alis ini nanti tak dicukur, nanti kan dikorek-korek lagi. Ada yang nekat ditato bahkan. Tuhan sudah tahu. Karena dia Tuhan yang tahu masa depan, dan ketika dia memilih, dia tidak ngawur sesuai dengan rencananya. Anda pernah punya rencana enggak? Rencana apa sih Pak? Usaha jualan. Ibu-ibu besok agak ke pasar, tuku lombok, tuku ikan asin, tak goreng, sarapan, enak banget. Begitu dilakoni rencana itu, ada anak yang ngomong, aku tidak suka ikan asin. Kalau tidak sesuai rencanamu, hatimu gimana rasanya? Tak belani susu tani, tak goreng sarapan, tak masak moyo-moyo, tak pangan. Untuk nakal ya. Kira-kira kalau Tuhan itu sudah memilih kita sejak berbumi dijadikan, dipilih, jadi pilihannya, diciptakan jadi muridnya, jadi anaknya, terus kita balelo, kira-kira hatinya Tuhan tidak kita seperti itulah. Sebab dia pilih kita tidak acak, dia pilih kita dengan rencana. Saudara tahu rencananya apa? Kita sudah baca juga kan? Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Baca lagi yuk, biar ingat. Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10. Sebab aku ini mengetahui 11 ya. 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahuwah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kebanyakan kalau kita mikirnya hari penuh harapan itu nanti akan uangku akan banyak, sekolahku berhasil, kerjaanku berhasil, aku punya ini punya itu biasanya begitu. Biasanya. Tetapi Petrus itu berbeda. Memang dia berbeda, spesial. Kita kembali ke 1 Petrus tadi ya, pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Sesuai dengan rencana Yahuwah Bapa kita dipilih ya, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat. Beda ya. Kalau kita kan aku dipilih supaya nanti aku dikasih mobil Tuhan, dikasih rumah Tuhan, dikasih uang banyak, dikasih jodoh yang ganteng, yang ayu, kasih pekerjaan yang enak. Itu tuh spesial. Kita dipilih
sesuai rancangannya, sesuai rencananya, supaya kita dikuduskan oleh Roh, supaya taat. Katanya rancangan masa depan penuh harapan. Tanya, taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Banyak orang yang matanya mencari hal-hal yang material. Bahkan ketika dulu sering kan, tapi saya nyaksikan pendeta kok sih numpak helm gak berkali Tuhan gak benar uripe. Karena apa yang dilihat material. Kalau Petrus enggak, supaya aku taat, supaya apa? Menerima percikan darahnya. Yesus mati buat siapa? Buat seluruh dunia. Tetapi yang menerima percikan darahnya itu adalah orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Jadi kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh supaya menemukan Dia sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita sekarang sudah komplit ya. El Shaddai, mau Yahweh Yireh, mau Yahweh, ini semuanya kita kenal. Jadi kita akan menerima semua kepenuhan Mesias itu supaya kita taat kepada Dia, supaya kita menerima percikan darahnya. Doa saya kepada Tuhan untuk keluarga saya pribadi, saya ngomong Tuhan, yang penting selamatkan kami. Aku tidak mau wargaku tidak selamat. Tapi ini tidak selamat dan kiri, tidak apa-apa Tuhan. Kalau memang kaya bikin dia tidak selamat, jangan bikin dia kaya. Nek kakinya tugel, tidak apa-apa Tuhan. Tugel kakinya, pokoknya masuk surga. Saya doa saya itu. Untuk seluruhnya, warga saya, termasuk anak istri saya, termasuk saya. Tuhan, kalau kaya bikin aku tidak masuk surga, jangan bikin aku kaya Tuhan. Karena saya tahu yang utama adalah dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Sebab Yesus mati di kayu salib untuk seluruh dunia, tetapi tidak seluruh dunia menerima percikan darahnya. Sudah tahu apa artinya percikan darah? Zaman dahulu, zamannya Musa, ketika orang ditebus dosanya dengan kambing domba, itu domba itu disembelih, darahnya diambil, itu ditaruh di mesbah darahnya. Lalu imam itu akan mengambil minyak yang kudus itu di tangannya, lalu mengambil darah yang di mesbah itu, lalu dipercikkan di kepalanya orang yang mempersembahkan itu. Dengan percikan itu dosanya diampuni. Karena itu di akhir zaman akan banyak orang hamba-hamba Tuhan, bahkan aku sudah berbuat demi namamu, aku berbuat mujizat demi namamu, Tuhan ngomong aku tidak mengenal kamu. Sebab orang itu tidak ada tanda percikan darah di dahinya. Orang-orang yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, itu yang menerima percikan darah Yesus. Karena itu penting, Yesus yang bagaimana yang Anda kenali, Yesus yang bagaimana yang Anda jumpai, Yesus yang bagaimana yang setiap hari Anda berdoa kepadanya, yang memuji Dia, yang menyembah Dia, Yesus yang bagaimana. Kalau Anda sama dengan Petrus, ketemu dengan Yesus yang Mesias, anak Tuhan yang hidup, dalam pikiran Anda, dalam hati Anda akan tahu bahwa Anda dipilih sesuai dengan rancangannya. Dipilih bukan ngawur, sesuai dengan rancangannya, supaya kita dikuduskan oleh Roh-Nya untuk taat kepada Dia. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang dipandang itu, aku kenali Yahweh Yireh Pak, Tuhan yang menyediakan Pak. Pokoknya aku tahunya nanti aku butuh apapun ada. Kerjaanku sukses, sekolahku sukses, hidupku kuat terpandang, di kampung nanti orang hormat semua.
Apakah seperti itu yang kau kenal? Atau engkau mengenal seperti Petrus mengenal Yesus? Engkau Mesias yang di dalamnya aku dikuduskan, yang aku harus taat kepadamu supaya aku menerima percikan darah. Cari Tuhan. Ya, hari ini kita merenungkan ini ya, cara saya cari Tuhan seperti engkau ketemu seperti Petrus ketemu Tuhan. Jumpai dia, cari dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang kita harus taati. Taat itu apa sih Pak? Taat itu dengarkan, lalu lakukan. Sederhana. Definisi taat saya seperti itu. Ya mau dipanjang bisa panjang, bisa khotbah 2-3 jam bisa, tetapi prinsip saya singkatnya seperti itu. Taat itu dengarkan, lakukan. Dengarkan, lakukan. Dengarkan, lakukan. Tambah sudah banyak Pak, itu kata-kata oh dengarkan, lakukan. Ada kayak seperti itu. Banyak. Buktinya apa? Buktinya apakah Anda setiap hari membaca firman-Nya, mencari perintahnya? Kalau kau mengasihi Tuhan, engkau akan cari perintahnya. Tuhan, perintahmu apa hari ini? Baca. Aku mau lakukan Tuhan. Bukan baca, wah ya Tuhan. Jangan. Dengarkan, lakukan. Itu namanya taat. Di akhir zaman akan banyak orang yang merasa taat, tapi kalau ngomong enggak. Karena ketika aku lapar, engkau enggak kasih aku makan. Ketika aku telanjang, enggak kamu kasih aku pakaian. Artinya apa? Hatimu enggak ada kasih. Aku enggak kenal kamu. Nanti kita baca kapan hari kita baca lagi. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 23 24. Ini sudah kita baca beberapa waktu yang lalu ya. Ulangi lagi biar ngeh. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Kebalikannya ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tuhan mau ketika kita mengikuti perintahnya, bukan dasar apa-apa, dasarnya adalah mengasihi dia. Itu sama ketika Yesus masuk ke kota Roma ketemu dengan Petrus. Kau baptis demi ini, Tuhan mau kemana? Aku mau ke Roma untuk disalib kedua kali. Baru terdapat, lah ini kan Mesias, anak Allah yang hidup itu, anak Tuhan yang hidup itu. Hari lagi aku aja yang disalib. Kenapa Petrus lakukan itu? Karena Petrus mengasihi Yesus. Sebab dia masih ingat setelah dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia 3 kali. Dia 3 kali ditanyai, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ditanya 3 kali Petrus itu sama Tuhan Yesus, apakah kau mengasihi aku? Karena itu dia tidak mau terulang lagi. Tuhan, aku mengasihi engkau, aku tak kembali ke Roma untuk disalib. Kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ngomong, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman. Kalau orang mengasihi, kalau orang mengasihi itu justru tahu apa yang dia senangi, apa yang dia sukai. Betul enggak? Orang-orang yang pernah pacaran, ayo cari tahu itu pacaran
senengannya apa ya? Malah cari tahu. Bukan nggak mau tahu loh, ya malah cari tahu. Lah kalau Anda, kita semua mengasihi Yesus, Anda harus cari tahu apa maunya Dia. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Cari tahu sukanya Tuhan itu apa. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan cari tahu Tuhan itu sukanya apa. Perintahmu apa Tuhan kepadaku? Aku siap melakukannya. Ini ojo sing iku Tuhan angel lah, mbone gitu. Tetapi terus ngomong, kalau kita dipilih sesuai dengan rancangannya, rancangan damai sejahtera itu, supaya kita dikuduskan oleh Roh, supaya kita taat kepada Yesus, supaya kita menerima percikan darahnya. Jadi Bapak Ibu, kita ini dipilih, jangan main-main, kita dipilih sesuai dengan rancangannya. Engkau harus mencari Dia, ketemu Dia, cari Tuhan apa maumu kepadaku. Dan Tuhan yang bagaimana yang kau jumpai? Tapi Tuhan ngomong, aku terkenal ditemui, aku memberi diriku ditemui. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan segenap hati mencari aku, apakah kita sudah segenap hati mencari Dia? Apakah kita sudah segenap hati merenungkan firman-Nya siang dan malam? Kalau iya, ya boleh engkau ngomong, aku segenap hati mencari Engkau Tuhan. Dan kalau betul seperti itu, Dia akan menjumpai Anda. Dan bagaimana Dia menjumpai Anda, terserah Dia saja. Dia mau menjumpai Anda dengan bentuk seperti apa, cara bagaimana, itu kemurahan Dia. Tetapi kita harus tahu kita sudah dipilih Tuhan. Kita akan berjumpa dengan Dia, kita akan menerima sesuatu yang ajaib. Yeremia 33 ayat 3. Ini juga sudah kita renungkan kapan hari. Saya ulangi lagi supaya paham hubungannya dengan yang kita baca hari ini. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal-hal yang rahasia ini yang akan membuat kita nanti mampu bertahan sampai akhir zaman. Contoh ini ya, contoh. Saya kan tidak tahu bagaimana mikirnya, tetapi Tuhan menjumpai saya memberikan pengertian. Aku Tuhan yang menjadikan amuba, baksil, virus yang tidak punya jantung lagi bisa hidup. Itu kan tidak ketahui sebelumnya. Tidak mau ada manusia ya harus punya jantung Tuhan. Ya memang saya punya jantung, tetapi Tuhan mau ngomong, detak jantungmu, denyut nadimu, apapun di dalam hidupmu itu tidak menentukan kau hidup atau tidak. Sebab ketika aku ngomong engkau hidup, engkau hidup. Kalau saya masuknya detak jantung, masuknya denyut darah, itu hanya tanda saja supaya nanti orang tidak takut melihat saya masih punya darah. Tetapi intinya aku hidup bukan karena ini, tapi hidup karena firman Tuhan ngomong aku hidup. Itu Tuhan yang saya jumpai, itu Tuhan yang seperti itu. Karena itu kalau saya masih boleh hidup, bangun tidur pagi ini, Tuhan terima kasih aku masih boleh hidup di hadapan-Mu. Kok tidak punya uang? Tidak apa-apa Tuhan, karena Tuhan sudah ngomong, kalau Tuhan ngomong engkau hidup, ya engkau hidup kalau tidak punya uang. Ini seperti mami saya dulu waktu masih anak kecil. Tidak ada uang buat makan Tuhan, anak saya supaya tidak lapar, supaya tidak minta makan. Hari itu tidak minta makan, tidak lapar anak-anak. Mungkin mami saya juga sudah menjumpai Tuhan seperti itu.
Petrus mau mengaku menjumpai Yesus yang Mesias, anak Tuhan yang hidup. Dia hidup Bapak Ibu, dia melihat kita, memelihara kita sepanjang hari. Kalau Anda menjumpai yang seperti dijumpai Petrus, ada salib dia parani, nggak jadi pergi keluar dari Roma. Punya istri yang bawel, saudara akan sayangi. Punya suami yang kurang ajar atau jahat, dan saudara akan hormati dia. Punya orang tua yang tidak mampu, hormati dia. Karena apa? Petrus juga lakukan hal itu karena dia menjumpai Yesus yang adalah Mesias, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menilai kita, Tuhan yang memandang kita, yang matanya dihadapkan kepada kita, dia tidak pelak. Jadi saudara, Anda harus tahu, engkau bangun pagi ngomel memuji Tuhan, Tuhan ngelihat. Habis mandi ada celaan ataukah Anda tidak celaan, Tuhan juga ngelihat. Apapun yang kau lakukan, kau lakukan untuk Tuhan, kau lakukan untuk siapa, Tuhan juga tahu. Kekhawatiranmu, keadaanmu, Dia tahu. Tetapi apakah engkau mengenali Tuhan seperti itu? Kalau engkau mengenali Tuhan seperti yang dikenali oleh Petrus, engkau akan fokus, aku ini orang pilihan Tuhan, sesuai dengan rancangannya, supaya aku dikuduskan oleh Roh, supaya aku taat kepada Yesus, supaya aku menerima percikan darahnya. Hidupmu akan berbeda, bangun pagi itu akan berbeda. Engkau nggak akan terpancing untuk gedean dengan orang. Karena apa? Aku nggak takut. Yang ditakuti orang aku nggak takut. Karena apa? Aku sudah ketemu dengan Mesias, anak Tuhan yang hidup itu. Apa yang dikhawatirkan orang, aku tidak khawatir. Kalau yang waktunya aku mati, ya mati saja, sudah tidak apa-apa. Karena ketika aku mati sebuah keberuntungan, aku berjumpa dengan penebusku di dalam surga. Nah, bagaimana Anda mengenali Yesus? Terserah Anda. Kenapa saya ngomong gitu? Karena terserah Anda mau cari Dia. Apakah engkau punya pilihan untuk taat atau tidak? Kalau engkau punya pilihan untuk taat dalam segala sesuatu, engkau hanya mikir gitu, aku harus taat. Jadi, ketika Anda mengalami apapun dalam hidupmu, yang dalam pikiran Anda adalah apa yang saya lakukan? Aku harus taat pada Yesus. Baru kemudian Yesus tahu apa ya dalam kondisi ini. Nah, baru tahu itu. Tapi kalau pikirannya tidak taat duluan, gelewang bisa kaget diri. Tetapi kalau kita sudah kunci pikiran kita, aku sudah dipilih untuk taat kepada Yesus Kristus. Maka dalam setiap situasi Anda akan cari, aku harus taat apa ya Tuhan. Aku ketemu orang begini harus bagaimana Tuhan? Taat kepadamu, aku harus begini. Ketemu orang musuh harus diampuni, dan sebagainya. Banyak hal. Baca firman Tuhan, karena di situ maunya Tuhan ketahuan. Apa itu kasih Tuhan? Kalau kita mengaji Tuhan, kita tidak akan keberatan untuk taat. Tapi Yesus ngomong, jika seorang mengaji aku, ia akan menuruti firman. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan, belajar taat, cari Dia sungguh-sungguh, supaya engkau berjumpa dengan hadiratnya. Nanti kau bisa cerita, Tuhan yang jumpai aku Tuhan yang seperti ini. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkenan untuk dijumpai oleh umat-Nya. Tuhan, kami mau mencari Engkau setiap waktu. Kami ingin selalu berjumpa hadirat-Mu Tuhan. Dan kami ingin rindu Engkau menyatakan hal-hal yang rahasia yang kami belum tahu sebelumnya, supaya kami mengenali Engkau lebih lagi dari yang sekarang kami kenali. Supaya kami boleh berkata seperti Petrus, Engkau Mesias, anak Bapa yang Maha Tinggi.
anak Bapa yang hidup, anak Bapa yang punya hidup yang kekal. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami masih setiap hari hidup untuk diri kami sendiri, dengan kekhawatiran kami sendiri, dengan ketakutan kami sendiri. Tuhan, kami mau hidup di hadapan Mesias, Juru Selamat kami. Kami mau belajar mengasihi Engkau dengan hati yang baru, hati yang lembut, untuk mencari mau-Mu, untuk mengasihi Engkau sungguh-sungguh, untuk belajar menjadi murid-Mu. Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau senantiasa. Biarlah firman yang disampaikan ini boleh memberikan pengertian baru buat kami semua, untuk kami mengasihi Engkau sungguh-sungguh, mencari Engkau sungguh-sungguh, dan kami menjumpai hal-hal rahasia yang Engkau miliki Tuhan, sebab Engkau penuh dengan rahasia yang ajaib, masa depan yang penuh harapan di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, agar saya bicara, Roh-Mu akan terus bicara lebih lanjut pada masing-masing orang, sesuai dengan keadaan masing-masing, untuk nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus